Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnaini News TV pagi ini bersama Akhina Abdul Hakim, Juleha NTB, halal meat halal need, sembelih halal. Sembelih halal karena menyembelih itu juga ada syar'inya, juru sembelih halal. Nah, untuk itu saudaraku, di hadapan kita telah bersama kita Juleha NTB Abdul Hakim. Silakan, mungkin saudaraku mungkin ada pencerahan tentang Juleha NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya Abdul Hakim selaku juru sembelih halal di NTB. Kami tergabung di juru sembelih halal atau Juleha NTB. Kita ingin mensiarkan bagaimana produk-produk kita sekarang menjadi produk yang halal, halal made tentunya. Jadi setiap konsumsi yang dilakukan oleh wabil khusus kaum muslimin itu adalah memang produk-produk yang halal, karena berdasarkan dari Fatwa MUI, ini saya bacakan nomor 12 tahun 2009 itu, bahwa ada standar sertifikasi penyembelihan halal. Nah, di mana disebutkan juga di dalam Al-Quran, disebutkan di situ adalah faqulu mimma zikirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minun. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Quran surah Al-An'am ayat 118. Pemerintah juga telah mengatur bahwa penyembelihan halal ini telah diatur di dalam PP, PP-nya yaitu PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Sehingga nanti di RPH tahun 2024 ini per 19 September kalau tidak salah, di situ sebutkan bahwa semua makanan bagi masyarakat pegiat usaha itu harus mendaftarkan produk-produknya untuk menjadi produk yang halal, sehingga keterjaminan kehalalan makanan yang dimakan oleh kita itu benar-benar halal. Mungkin itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan masyarakat wabil khusus di Lombok Tengah dan NTB ini, terutama bagi RPH yang ingin menyelenggarakan sertifikasi bagi juru sembelihnya, bisa menghubungi kami di juru sembelih halal. Kami siap membantu untuk memberikan sertifikasi halal kepada para juru sembelih, terutama RPH yang sudah besar atau RPU ke depannya, sehingga keterjaminan produk halal segera terrealisasi. Untuk menjamin kehalalan daging yang dikonsumsi oleh konsumen, Ustadz, jadi publik perlu tahu, Ustadz, apa saja yang harus diperhatikan di dalam konsumsi makanan yang halal itu, Ustadz, terutama dalam konteks persembelihannya dan seterusnya. Silakan, Ustadz. Jadi terkait dengan pelaku usaha makanan dan minuman hasil sembelihan serta jasa sembelihan wajib bersertifikat halal. Jadi masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal itu adalah berakhir tanggal 17 Oktober 2024. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 tersebut, para pelaku usaha wajib memberikan sertifikat halal pada produk makanan dan minumannya. Yang kedua yaitu bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Yang ketiga yang paling penting di sini adalah produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Sehingga paling utama adalah di jasa penyembelihan itu, sehingga ke depan RPH atau
RPU wajib menyediakan juru sembelih halal guna mendapatkan sertifikat halal tersebut, sehingga bagi RPH atau RPU ketika ingin bahwa RPH atau RPU-nya itu masuk dalam kategori penyembelihan halal, harus menyediakan minimal 1 orang juru sembelih halal yang sudah bersertifikat. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru bagi publik kita untuk menjamin kehalalan makanan yang dikonsumsi umat. Oke, jadi Ustaz, kan selama ini gitu kan, ini kan Juleha ini kan narasi baru, artinya sembelih hewan seperti ayam, bebek dan lain-lain, kambing, sapi dan seterusnya. Nah, apa sih yang pokok-pokok inti yang harus diperhatikan secara teknis tentang penyembelihan, adab-adab kita di dalam ini, sehingga hewan pun kita dapat perlakukan sesuai dengan petunjuk syar'inya. Ya, terima kasih. Jadi di dalam melakukan penyembelihan itu masyarakat secara umum memang tidak ansih hanya sekedar membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu memang secara kaifiatnya penyembelihan itu sah atau halal ketika kita, tapi tidak itu yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa di situ ada adab-adab penyembelihannya bagaimana, sehingga masyarakat secara umum itu di dalam penyembelihannya berwudu dulu dengan berpakaian yang sopan, bagaimana dengan sholatnya. Ya, mudah-mudahan ini adalah menjamin bagaimana kita sebagai masyarakat itu tidak was-was di dalam mengkonsumsi daging yang telah disembelih, baik itu mungkin pisaunya itu adalah tajam, jadi setajam-tajam. Nah, salah satu contoh mungkin ini pisau, ya insya Allah kemudian ini adalah sudah sangat tajam sekali. Mungkin kalau ada kertas bisa kita uji ketajamannya. Nah, sehingga ketika kita melakukan penyembelihan, hewan itu tidak merasakan sakit. Masya Allah, itu yang penting ya. Oke, nggih, terima kasih Ustadz. Ini mungkin penjelasan menarik, karena jangan diabaikan soal perlakuan adab kita kepada hewan, nggih. Sehingga hewan pun juga perlu disembelih dengan adab yang baik, berwudu tadi saja, ya termasuk berpakaian saja. Jadi jangan ada adab khusus untuk itu. Nggih. Sekarang kita akan melakukan penyembelihan itik. Di situ juga ada kelengkapan bebek. Ya, bebek. Kelengkapannya tentu kita akan menggunakan pisau yang tajam, ada sarung tangan. Kebetulan saya bawa sarung tangan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelindung. Edukasi juga kepada publik bahwa kita melakukan perlindungan diri waktu memotong ternak pada umumnya. Oke, ya. Kita ke lokasi pemotongan, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Sedia tongkatnya. Pira de barak mau nano aja. Iya, jadi memang anu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akan saksikan praktik dulu sembelih halal hewan, mempraktikkan cara adab untuk melakukan penyembelihan. Pilihan ini ya, jadi kita menggunakan pisau yang tajam, juga harus sampai terputus ini, gitu. Dan tidak boleh kita mematahkan itu. Jadi secara syar'i itu tidak boleh. Jadi kalau itik ini karena memang atau bebek ini biasa dia berlari atau apa, ya kita tempatkan, dikurung, sehingga ya memang itu kebiasaannya dia. Nah, yang paling itu adalah tidak boleh kita sampai memutuskan ini. Okay? Jadi itu
banyak pendapat bahwa itu kehalalannya masih dipertanyakan. Jadi sila Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahi Allahu Akbar. Nah. Oke. Yang saja dikurung, ya. Kita potong itu juga usahakan memang bebek itu dikuasakan dulu. Ya, di sandi arak baru isian mungkin makanannya. Nah, makanannya masih banyak. Nah, jadi tidak boleh kita itu yang kita ingin sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini baru ya, jadi itu ya, jadi mudah-mudahan banyak di antara kita karena ketidaksabaran. Nah, kita patahkan itu gitu, mudah-mudahan. Nggak boleh itu sadis mungkin itu ya. Ya, dia sadis dan memang itu masuk kategori membunuh hewan, bahkan kita bisa kita makan bangkai. Ya, jadi ini yang kita edukasi juga kepada masyarakat bahwa supaya memotong itu dengan syar'i, adab. Karena kambing misalnya, sapi itu paling lama itu dia mati setelah dipotong itu paling lama 2 menit. Ya kita bersabarlah untuk menunggu supaya ternak itu Jangan dipotong ya, diplekok lehernya ya ya. mati karena sembelihan, Iya, bukan iya. karena di kita. Plekok. Ya, Biarkan menjalani Ya, secara jangan dengan nafsu lah ya. Ya. Iya dah. Anda masih. Dia mati karena sembelihan. Demikian Isnaini News TV melakukan pencerahan, mudah menjadi edukasi tentang perlakuan kita, adab kita terhadap penyembelihan hewan, baik dari hewan itik seperti bebek, ayam, kambing, sapi. Wabil khusus untuk bebek, jangan diplekok-plekok begitu ya. Ya memang kalau dia disembelih terus dia jalan itu memang bawaan bebek. Jadi jangan sampai perlakuan kita tidak bagus. Karena kalau salah adab kita bisa jadi kita termasuk memakan bangkai. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan bersama pagi hari ini. Oh ya, ini ngopi bos. Oh, alhamdulillah. Tapi ada sebagian orang mengatakan ngopi itu ngobrol pintar. Alhamdulillah. Berarti kita Mudahan kita pintar. jadi pintar. Isnaini News TV melaporkan. Bismillah.